Karena dari satu penyidik lagi mengatakan bahwasanya satu telah dilimpahkan ke Aceh, tetapi dari fakta di lapangan kita lihat ada empat buah kapal. Yang hari ini menjadi pertanyaan kita, kenapa kapal-kapal dalam proses hukum bisa diletakkan di gudang milik swasta? Sebagaimana aturan hukum yang seharusnya kapal-kapal hasil penangkapan itu atau hasil proses hukum itu harus diletakkan di pelabuhan perikanan milik negara ataupun pelabuhan perikanan milik APH. Hari ini kami menduga ada tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang diduga keras melanggar aturan hukum. Jadi kami hari ini diperintahkan oleh DPP agar melakukan sidak, melihat kondisi kapal yang ada. Nah, itu buat kawan-kawan. Dalam hal ini ASI akan mengawal? Ya, dalam hal ini ASI akan terus mengawal. Di mana juga kemarin kita sampaikan kita telah mengkonfirmasi terhadap KCBB. Kita WA, kita telepon, tapi tidak ada tanggapan. Kita lihat sama-sama itu ada spanduk yang menyatakan barang sitaan milik negara. Barang sitaan Kejaksaan Negeri Belawan. Yang jadi pertanyaan besar kita hari ini, kenapa kapal-kapal ini diletak di gudang milik swasta? Sebagaimana prosedur hukum yang berlaku, harusnya kapal-kapal hasil penyidikan ini diletakkan di pelabuhan perikanan ataupun pelabuhan milik negara. Tetapi hari ini kenapa diletakkan di salah satu tangkahan milik swasta? Ada apa dengan ini? Ini yang mau kita konfirmasi. Karena kita sudah konfirmasi baik itu ke penyidik PSDKP dan KCBB. KCBB hari ini tidak memberi respon. Makanya kita lakukan sidak, melihat kondisi kapal. Yang juga kita lihat kapalnya ini sama-sama kawan, ada beberapa nomor lambungnya. Dan kami hari ini DPC Kota Medan, HNSI Kota Medan akan melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang kategori milik negara. Dan ada isu diduga bahwasanya kapal-kapal ini akan dihibahkan. Pertanyaannya dihibahkan kemana? Ataupun dilelang kemana? Kita meminta kepada PH untuk melakukan transparansi terhadap publik. Di mana kita DPC HNSI hari ini sebagai salah satu lembaga sosial kontrol, khususnya di bidang perikanan, di bidang nelayan. Itu saja dari kami DPC HNSI Kota Medan yang hari ini melakukan sidak di lokasi. Artinya dalam hal lelang ini DPC HNSI harus dilibatkan. Ya, artinya tidak pun dilibatkan, artinya kami harus diberitahu bagaimana proses itu. Keterbukaan publik, karena ada undang-undang keterbukaan publik. Apalagi kita hari ini adalah organisasi resmi di bidang kenelayanan, yang dimana HNSI ini kan masuk GBHN. Dan perintah ketum kami Laksamana Sumarsono agar melihat situasi barang-barang sitaan itu. Dan sesegera mungkin kita akan surati, baik itu ke Dirjen, ke Kementerian, ke Kejagung, Kejaksaan Agung, dan juga kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan juga perintah ketum hari ini kita harus benar-benar melihat dan memantau agar mekanisme aturan hukum itu berlaku sesuai bagaimana semestinya. Bisa dijelaskan untuk 4 kapal ini kapan ditangkap? Dari informasi dari penyidik, 4 unit kapal ini, satu kapal yaitu KM yang sebelah sana tadi, KM berapa tadi? KM 5 KM berapa tadi? Saya lihat ya. 3155 dalam proses tahap 2. Artinya sudah hari ini kalau penjelasan penyidik sudah dilakukan sidang pertama. Itu dari salah satu pengakuan penyidik PSDKP. Tetapi yang 3 lagi kita tidak tahu. Dari penjelasan penyidik itu dikembalikan ke pihak kejaksaan. Coba kalau abang konfirmasi ke pihak kejaksaan katanya. Setelah kita konfirmasi ke pihak kejaksaan, hari ini belum ada tanggapan yang pasti. Sudah kita WA itu KCBB. Belum ada tanggapannya mereka tentang bagaimana mekanisme ini sebenarnya. Tapi mereka nggak beri alasan apa ya? Belum ada. Tapi kita lihat sama-sama salah satu kapal itu barang sitaan milik Kejaksaan Negeri Belawan tahun 2023. Artinya kalau kita duga hari ini kemungkinan kapal-kapal ini sebagaimana penjelasan ABK tadi yang berasal dari Myanmar tadi menyatakan bahwasanya kapal ini telah 5 bulan dengan nomor lambung PSF 2542. Itu pengakuan dari salah satu ABK. Berarti sudah 5 bulan. Kita belum tahu hari ini. Kemungkinan kita akan cek ke PN Medan bagaimana posisinya sebenarnya. Akan kita lakukan upaya itu. Karena kita hari ini di PCNSI sebagai social control di dalam hal-hal yang terkait tentang perikanan. Mungkin abang ngasih harapan untuk terkait masalah 4 unit kapal. Ya, harapan kita kalau memang 4 unit kapal ini dilelang,
ataupun secara hukum disita oleh negara, ya harapan kita di PCNSI Kota Medan kalau memang ini dilakukan lelang ataupun dikembalikan kepada pemiliknya ataupun disita negara ataupun dijual, ya kan, kita berharap hari ini agarlah transparansi keterbukaan terhadap kapal-kapal ini terbuka. Itu yang kita harapkan. Yang menjadi pertanyaan besar kita, kenapa kapal-kapal sita negara yang diletakkan di gudang swasta? Ada gudang-gudang milik negara loh. Ada apa tanda kutipnya hari ini? Ya kan? Tanda kutipnya pertanyaan besar kita, kenapa hari ini diletakkan di gudang milik swasta? Harusnya diletakkan itu di gudang milik negara ataupun di gudang APH ataupun di pelabuhan APH. Ya kan ada pelabuhan perikanan di sini, ada pelabuhan perikanan di di Panah Hijau, ada itu Angkatan Laut, ada itu Pol Air. Kenapa mesti ditaruh di sini? Kita menduga keras ada dugaan kong kali kong. Nah kan itu dia. Kita duga hari ini ada dugaan, kenapa? Ya sama-sama para media lihat. Kenapa di gudang ini diletakkan kapal itu? Nah itu jadi pertanyaan besar kita. Kenapa? Ya kan? Nah itu dia. Oke. Oke. Gimana?